Baik saudara, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis AHP menggunakan software. Dan software yang saya gunakan ini adalah software Super Decision. Dan apabila Anda mau menggunakan software yang lain, bisa juga digunakan seperti Expert Choice. Tapi yang saya akan berikan contohnya adalah software Super Decision. Sebelum saya menjelaskan mengenai analisis AHP dan menggunakan software, kita melihat terlebih dahulu mengenai definisi AHP itu sendiri. Jadi definisi AHP ini yang ditemukan oleh Saati menjelaskan didefinisi suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, yaitu mulai dari level pertama adalah tujuan, yang kemudian yang diikuti level faktor, kemudian kriteria, kemudian subkriteria, dan seterusnya hingga pada level terakhir. Kemudian definisi lain juga menjelaskan bahwa atau dapat didefinisikan dengan menyederhanakan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, strategi dan dinamik menjadi bagiannya, serta menjadikan variabel dalam suatu hierarki. Jadi dalam hal ini definisi dari suatu analisis AHP ini bagaimana kita menyelesaikan atau menyederhanakan suatu masalah-masalah yang kompleks, yang mulai dari tujuan yang kita akan susun, tujuannya apa, kemudian faktor atau misalnya kriterianya apa, subkriterianya apa, dan alternatif solusinya seperti apa. Ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan dengan AHP, yaitu yang pertama kita harus mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Jadi dalam hal ini apa tujuan yang akan kita capai? Dalam mendefinisikan masalah juga melihat apa kriterianya dari tujuan tersebut dan subkriterianya yang cocok sesuai dengan tujuan tersebut. Kemudian apa yang menjadi alternatif solusinya? Misalnya tujuan kita adalah yaitu bagaimana mengembangkan komoditas unggulan daerah. Nah, maka kriteria yang kita gunakan seperti ini ya, contoh struktur hierarki, misalnya pemilihan komoditas unggulan. Maka kriteria yang digunakan dalam menentukan pemilihan komoditas unggulan adalah pendapatan, produksi, sebaran komoditas, dan potensi. Nah, sedangkan alternatif yaitu beberapa komoditi yang menjadi pilihan yang berdasarkan kriteria tersebut. Apakah alternatifnya adalah padi, sawit, atau kakao, yang nantinya menjadi yang presentasinya lebih besar dibandingkan dengan komoditi yang lain. Itulah yang akan terpilih menjadi komoditi unggulan berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan. Kemudian setelah kita mendefinisikan suatu masalah, kemudian kita membuat struktur hierarkinya yang dimulai dengan tujuan, yang nantinya akan kita buat pada software Super Decision. Terdahulu kita membuka softwarenya, itu Super Decision, yang tampilannya seperti ini ya. Setelah kita sudah mengetahui atau membuat struktur hierarkinya, mulai dari tujuannya yang kita tuju apa, ya, atau objeknya apa yang menjadi tujuan kita yang kita akan capai, kemudian parameternya apa
atau kriterianya apa. Misalnya kriterianya dalam menentukan pemilihan komoditas unggulan itu pendapatan, produksi, sebaran komoditas, dan potensi. Nah, kemudian alternatifnya nanti apa, atau solusinya apa. Nah, untuk membuat atau menganalisis dengan analisis AHP ini, maka yang harus kita buat terlebih dahulu adalah membuat struktur hierarkinya. Yang pertama kita buka desain, kemudian kita buat klaster. Tadi ada 3 klaster ya. Klaster yang pertama adalah pemilihan komoditas unggulan, kemudian klaster kedua terdiri dari beberapa kriteria, kemudian klaster ketiga terdiri dari beberapa alternatif, yaitu padi, sawit, dan kakao. Oke, klaster pertama tadi pemilihan komoditas unggulan. Kita klik di sini ya, create other. Kemudian klaster kedua apa namanya tadi? Klaster kedua ada kriteria. Klaster ketiga alternatif. Oke, save. Nah, di sini sudah ada 3 klaster. Kita perbesar dulu. Oke. Setelah kita membuat klaster, kemudian kita membuat nodenya. Nodenya ini nanti berada dalam klaster. Oke. Node yang ada dalam klaster pemilihan komoditas unggulan. Oke. Di sini goalnya atau tujuannya. Oke. Kemudian di klaster kriteria, nodenya terdiri dari kriteria. Nodenya terdiri dari pendapatan, produksi, sebaran komoditas, potensi. Pendapatan, produksi, sebaran komoditas, kemudian potensi. Kemudian kita membuat node alternatif. Terdiri dari alternatif padi, sawit, kakao. Padi, sawit, dan kakao. Oke. Nah, biar lebih jelasnya kita buat lebih berwarna. Kita edit di sini ya, edit cluster. Misalnya kita menginginkan berwarna apa saja ya, terserah Anda.
tujuan atau dan komunitasnya kita buat warna merah. Kemudian ini, oke. Kemudian oke, sehingga dapat jelas membedakan antara satu klaster dan klaster yang lain. Nah, setelah kita membuat klaster dan nodenya, kemudian kita menghubungkan antara suatu node dengan node yang lain. Bisa juga kita menghubungkan antara klaster dengan klaster yang lain. Kita menghubungkan node yang satu dengan node yang lain, yaitu tujuan, pendapatan, produksi, sebaran komunitas, dan potensi. Kemudian node yang ada dalam kriteria kita hubungkan dengan node yang ada di alternatif. Nah, setelah kita menghubungkan, baru kita bisa melakukan analisis dengan membandingkan antara suatu suatu komoditi dengan komoditi yang lain, atau suatu kriteria dengan kriteria yang lain. Untuk menghubungkannya atau melakukan koneksinya, yaitu kita klik di sini ya, connectionnya, kemudian klik di sini, kemudian klik kanan. Ini sudah terhubung. Dengan adanya tanda seperti ini, maka sudah terhubung antara tujuan dengan kriteria. Untuk melihat apakah sudah terhubung, maka kalau jika kita mengklik di sini, klik tujuan, maka akan muncul seperti ini, muncul tanda merah seperti ini. Oke, artinya sudah terhubung. Kemudian kita menghubungkan antara kriteria dengan alternatif. Kita mulai terlebih dahulu dari pendapatan. Nah, ini pastikan sudah terklik koneksinya di sini. Di sini, di atas ini. Di connectionnya. Kemudian kita menghubungkan pendapatan dengan padi, sawit, dan kakao. Padi, sawit, kakao. Di sini dengan tanda seperti ini maka sudah terhubung atau terkoneksi antara pendapatan dengan padi, sawit, dan kakao. Kemudian produksi. Sawit, kakao, sebaran komoditas terdiri padi, sawit, kakao, potensi padi, sawit, kakao. Oke. Untuk melihat apakah beberapa kriteria ini terhubung dengan alternatifnya, maka kita klik di sini, maka muncul tanda seperti ini. Klik produksinya. Nah, ini terlihat sudah terhubung antara produksi padi, sawit, dan kakao. Sebaran komoditas sudah terlihat ya. Potensi sudah nampak ya. Oke. Setelah itu kita melakukan komparasi atau membandingkan dengan mengklik di sini ya. Comparison. Kita klik di sini, nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada kita memilih nodenya apa. Misalnya kita memilih kriteria pendapatan. Jika kita membandingkan di dalam kriteria pendapatan, kira-kira mana yang lebih penting? Kakao, apakah kakao lebih penting daripada padi? Apakah kakao lebih penting daripada sawit? Apakah padi lebih penting daripada sawit?
Di sini pertanyaannya juga kita bisa ganti dengan misalnya lebih unggul. Unggul. Oke. Dalam hal kriteria pendapatan, apakah padi lebih unggul daripada sawit? Di sini kita mengisinya, apakah kakao lebih unggul daripada padi, kakao lebih unggul daripada sawit, atau padi lebih unggul daripada sawit. Biasanya untuk membandingkan ini kita sudah punya kuesioner yang akan dijalankan atau didistribusikan kepada petani atau kepada narasumber kunci atau kepada informan, sehingga nantinya hasil kuesioner itu yang akan kita salin di sini nantinya. Misalnya dalam hal kriteria pendapatan, kakao misalnya, atau lebih unggul daripada padi. Misalnya padi ya. Padi 8, artinya padi lebih unggul daripada kakao. Nah, untuk nilai dari 1 sampai 9 ini sebenarnya sudah ada sudah ada nilai kualitatifnya ya. Nah, kalau misalnya kita memberikan nilai 1, artinya sama, padi sama unggulnya dengan kakao. Kalau misalnya 3, artinya ya di sini ya, saya berikan contoh seperti ini. Nah, 1, misalnya kedua elemen sama pentingnya, artinya 1, padi dan kakao itu sama pentingnya atau sama unggulnya. Nilai skala 3, padi itu sedikit lebih penting daripada kakao. 5, nilai skala 5, padi sangat penting daripada kakao. 7, padi jelas lebih penting daripada kakao. 9, padi mutlak lebih penting daripada kakao. 2, 4, 6, 8 ini yang genap-genap, artinya kedua elemen ini, yaitu 1 dan 3 itu, artinya di antara kedua elemen ini ya, 1 dan 3. Nah, misalnya kalau 4, artinya di antara, misalnya jawaban di antara elemen 3 dan atau skala 3 dan skala 5. Artinya kalau misalnya responden agak bingung apakah dia mau memilih 3 atau 5, maka ambilnya di tengah-tengah, skala di tengah itu 4. 5 dan 7 berarti diambilnya skala 6, tengahnya. Antara sangat jelas, misalnya antara sangat jelas, sangat penting, atau jelas lebih penting antara kedua elemen ini, maka diambil skala tengahnya, yaitu 6. Oke, kalau sudah jelas yang itu, maka kita akan melanjutkan isian ini. Kemudian kakao dan sawit. Kakao dan sawit, kita skalanya ya. Kakao, misalnya kakao sangat penting, berarti 5 daripada sawit. Kemudian padi dan sawit, berarti kita ambil 4. 4 artinya di antara kedua elemen 3 dan 5, di antara sedikit lebih penting atau sangat penting. Di antara kedua elemen ya,
kedua elemen sedikit lebih penting dan sangat penting antara padi dan sawit. Kita memberikan skala 4. Nah, itu pendapatan. Dalam hal kriteria pendapatan kemudian potensi. Dalam hal potensi, kita memberikan skala 8. Padi di antara kedua elemen itu jelas lebih penting dan mutlak lebih penting daripada kakao. Kemudian kakao dan sawit, misalnya kita memberikan 3, sedikit lebih penting daripada sawit. Kemudian padi dan sawit, misalnya kita memberikan nilai 6 di padi. 6 artinya di antara sangat penting dan jelas lebih penting daripada sawit. Kemudian setelah kriteria potensi, kemudian kriteria produksi. Kita memberikan skala lebih unggul ya, lebih unggul, padi lebih unggul, jelas lebih unggul ya daripada kakao. Kemudian kita memberikan nilai 4 pada kakao. Kemudian kita memberikan nilai 4. Sebarang komoditas 8 di kakao, di padi 5. Oke. Tujuan. Nah, untuk tujuan pada kriteria, pada klaster tujuan kita membandingkan antara beberapa kriteria, yaitu pendapatan, potensi, produksi, sebaran komoditas, produk. Itu pendapatan, potensi, produksi, sebaran komoditas. Nah, biar lebih kenanya atas pertanyaan ini, maka kita ganti bukan lebih unggul, tapi lebih penting. Misalnya pendapatan lebih penting daripada potensi. Kita memberikan skala misalnya 5. Pendapatan dan produksi, jelas pendapatan ya, lebih penting daripada produksi, misalnya 6. Kemudian pendapatan sebaran komoditas, kita memberikan skala ke pendapatan lebih penting daripada sebaran komoditas. Kita memberikan skala 8. Potensi dan produksi, kita memberikan skala produksi lebih penting. Potensi dan sebaran komoditas, kita memberikan skala ke potensi. Kemudian produksi ke sebaran komoditas, kita memberikan skala produksi misalnya 7. Oke. Untuk melihat hasilnya, kita klik complete comparison. Untuk melihat hasilnya, maka kita klik di sini. Jadi kita untuk melihat hasil dari klaster tujuan, yaitu membandingkan antara pendapatan, potensi, produksi, sebaran komoditas, di sini terlihat bahwa pendapatan ternyata lebih penting dibandingkan dengan
potensi produksi sebarang komoditas. Jadi pendapatan kemudian disusul dengan produksi 0,2, kemudian disusul dengan potensi 0,1 dan sebarang komoditas 0,03. Nah, setelah kita melihat ini yang disebut dengan eigenvektor, kita melihat inkonsistensinya. Nah, ternyata jawaban yang kita isi tadi itu belum konsisten. Sedangkan nilai dari konsistensi itu harus di bawah 0,1. Inkonsistensinya harus di bawah 0,1. Apa fungsi inkonsistensi? Inkonsistensi untuk melihat apakah jawaban dari responden atau informan itu konsisten atau tidak. Kalau misalnya tidak konsisten, maka kita harus memperbaiki dari jawaban responden ini, tetapi tidak jauh dari jawaban atau hasil atau nilai yang dia jawab atau responden jawab. Misalnya 8. Nilai skala 8 di sini kita ganti dengan misalnya 7 atau 9 atau yang lain kita ganti, atau yang lain kita turunkan misalnya. Tapi kalau dalam Excel ya, kita melakukan perhitungan manual, maka ketika kita menemukan hasil yang tidak konsisten ini, maka kita harus melakukan iterasi, disebut dengan iterasi melakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk melakukan perhitungan dengan Excel ini nanti saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini jawaban sudah konsisten. Terlihat inkonsistennya itu 0,02. Artinya di bawah dari 0,1. Artinya bahwa jawaban responden itu konsisten. Untuk melakukan copy hasil, maka kita copy klik di sini ya, copy, kemudian kita bawa ke Word. Nah, tabelnya sebenarnya kita bisa buat kembali. Kemudian kita menyalin hasilnya dari hasil software ini ke tabel yang akan kita buat agar terlihat rapi. Nah, untuk melihat secara keseluruhan, kita perbesar ya. Di sini terlihat padi ya, ternyata. Dan setelah itu kita membuat struktur hierarkinya dengan memberikan nilai seperti ini. Di sini terlihat bahwa dengan kriteria pendapatan produksi sebarang komoditas dan potensi, maka padi lebih unggul dibandingkan dengan komoditi sawit dan komoditi kakao. Sekian dulu dari saya. Untuk materi-materi selanjutnya mengenai analisis AHP, dan ada juga nanti saya akan terangkan beberapa analisis yang lain, Anda bisa lihat pada video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.